Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji milik Allah. Kita memujinya, kita memohon pertolongannya, dan kita memohon ampunan kepadanya. Kita berlindung juga kepadanya dari kejahatan diri-diri kita, dari kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang ingin tetap di dalam kesesatan, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib diibadahi selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan banyak sekali berbagai kenikmatan kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat diberikannya taufik serta hidayahnya, sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di tempat ini. Semoga langkahnya serta kehadirannya yang tentunya disertai dengan niat yang baik untuk bertolabul ilmi, mengharap keridhaan Allah, semoga akan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana kita ketahui, pada saat ini pelajaran kita adalah bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Abu Abdillah, dan kepada Abu Abdillah kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia nikmatnya kepada kita, yang mana alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kekuatan iman. Yang pertama, agar kita bisa ternyata menambah atau menambah ilmu lagi dan lagi, ternyata Masya Allah, yang mana kita terus diberikan kesadaran bahwasanya ilmu tidaklah hanya ditimba atau dipelajari bagi yang muda, tapi melainkan ilmu diambil terus dari siapapun yang telah dilahirkan oleh atas ridhonya Allah di muka bumi ini sampai Allah wafatkan nanti di akhir. Yaitu kita kalau ambil kalimatnya ada utlubul ilma minal lahdi ilal mahdi. Carilah ilmu sampai negeri Cina. Bukan itu ya, maksudnya carilah ilmu sejak kita dilahirkan hingga kita diwafatkan. Kan ada kalimat carilah ilmu sampai negeri Cina. Itu maksudnya hanya kiasan dalam arti apa? Agar arti kita bersemangat bahwasanya ilmu itu kita cari terus sejauh apapun ilmu tidak akan pernah habis. Bahkan ada tingkatan
ada 3 tingkatan dari seorang pencari ilmu. Apa itu? Yang pertama, jikalau ada seseorang baru belajar ilmu, ya, kalau semisal ada seseorang baru belajar ilmu, demi Allah saya katakan dia pasti akan merasa saya sudah punya semua. Setelah saya katakan begitu, saya mau berdebat dengan orang lain. Setelah saya katakan itu, setelah saya belajar itu, saya merasa sombong dadanya. Kebanyakan orang-orang baru belajar itu mereka mendapati tingkatan paling pertama. Saya pernah waktu itu mengajar anak-anak SMP dan SMA. Saya miris dengan kalimatnya seperti ini. Ustadz, kenapa kami belajar tes. Waktu itu saya sempat ada kalimat dari beberapa santriwati perempuan-perempuan SMP dan SMA. Kalimatnya seperti ini, Ustadz, kenapa kami pelajari bab-bab yang memang sudah pernah dipelajari begitu. Saya katakan, kenapa? Iya Ustadz, kami sudah pernah belajar. Oke, saya tes ya. Saya tes. Gak ada yang bisa. Hanya karena apa? Karena bosan jawabannya. Karena itu saja. Saya katakan kepada mereka, tahu tidak, para ulama saja itu belajar adab. Ini nggak sampai hal-hal seperti ini, nggak sampai syariah, hanya adab. 30 tahun ke atas itu menyelesaikan satu atau beberapa jilid adab. Itu para ulama, para orang yang sudah ilmunya kemasya Allahnya. Tapi kenapa ada kalimat hal-hal yang mungkin bosan Ustadz, babnya itu saja Ustadz, ini kan bab yang anak-anak Ustadz. Enggak ada kalimat itu. Ilmu itu terus berulang-ulang. Bukannya kita terus mendapati permasalahan setiap tahun yang sama, begitu ya. Yang didebatkan setiap tahun itu saja. Kenapa diulang-ulang? Ya karena ilmu agama sebenarnya muter terus. Makanya itu ilmu agama. Maka dari itu harusnya kita memang selalu bersyukur dan merasa rendah hati. Tingkatan paling pertama dalam 3 tingkatan tadi adalah yang paling pertama adalah sombong. Ada orang jikalau baru belajar itu merasa angkuh dirinya, merasa semuanya salah, saya yang benar. Ini tingkatan paling pertama. Dan saya pun juga melewati itu dahulu. Waktu saya awal-awal belajar dahulu, itu saya merasa siapapun yang berhadapan dengan saya salah, termasuk orang tua saya. Bahkan banyak kasus, banyak kejadian orang tua itu didebat oleh anaknya sendiri. Banyak sekali kasus karena memang merasa anaknya sudah lebih tinggi ilmunya, padahal dia harus mendahulukan apa? Adab dahulu. Jikalau kita bicara tingkatan seperti tangga, yang harusnya dia mengawali paling utama adalah tingkatan paling rendah, dia malah langsung loncat naik ke tangga yang ketiga. Kan jatuh, kepleset. Ini nggak boleh. Harusnya dia pelan-pelan. Dan ini yang jadi masalah. Dan tingkatan yang kedua, jikalau orang sudah mulai paham, sudah mulai banyak belajar, dia mulai agak tunduk. Lalu tingkatan ketiga, setelah dia mulai belajar panjang dan lebar, sudah benar-benar mendalami ilmu itu sendiri, maka dia merasa kalau tidak ada apa-apanya terhadap ilmu itu sendiri. Bahkan dia merasa dirinya bodoh. Ya Allah, ternyata diriku sangat bodoh. Kenapa? Kan kamu sudah belajar banyak buku. Iya, ternyata banyak sekali buku-buku yang belum saya pelajari. Inilah tingkatan yang paling tinggi. Orang itu bukan dilihat dari umurnya atau berapa banyak dia pegang buku itu, tapi berapa sudah setawadu apa dirinya terhadap ilmu. Seperti halnya padi, semakin tumbuh semakin tinggi, bukannya semakin tegak,
tapi malah semakin menunduk, semakin memperlihatkan ketawaduannya. Alhamdulillah. Lalu segala puji dan juga sholawat kita kepada baginda Nabi kita, yaitu yang telah memperjuangkan apapun itu di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang telah memperjuangkan Islam dari titik terendah hingga Allah menjadikan Islam ini menjadi Islam agama yang sempurna. Bayangkan waktu itu pernah ada cerita dari Rasulullah yang mana jikalau kita runtunkan itu sangat menyedihkan sekali. Yang mana kalau kita ambil kisahnya sedikit, yaitu Rasulullah pernah dihadapkan dengan perang Badar, dihadapkan dengan 1000 orang, Rasulullah hanya sekitar 300-an orang. Tidak ada persiapan perang, sedangkan musuh siap perang. Rasulullah dan kawan-kawan sahabat-sahabat terdekat tidak ada yang siap perang. Rasulullah bingung. Rasulullah pada malam itu berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Allah, anjis wa'adaka allati wa'adtani, Ya Allah, Ya Allah, mana janjimu kepadaku, Ya Allah, tolong engkau tepati, Ya Allah. In tuhlak hadhil isabah lan tuqbat fil ardi ba'dal yaum. Ya Allah, jikalau engkau tidak bantu perang ini, Ya Allah, engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi ini, Ya Allah. Bayangkan, manusia paling mulia, paling indah berdoa seperti itu, memohon kepada Allah. Hanya untuk siapa? Untuk kita. Bayangkan, Rasulullah perang, kepala beliau itu, beliau biasanya memakai helm atau zirah, kepala beliau berdarah-darah, gigi beliau patah. Bayangkan wajah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat semua ini. Sungguh jikalau ada orang yang meremehkan tentang ilmu agama, ilmu syar'i, maka sungguhnya dia berada dalam zona yang na'udzubillah. Bayangkan, kata Rasulullah, barang siapa yang pelajari ilmu agama ya, ilmu agama, ilmu syariat. Ini ilmu agama, kan ilmu agama, apapun yang berkaitan dengan agama, bahasa Arab itu agama. Itu siapapun makhluk di muka bumi ini, terlebih-lebih lagi makhluk di dalam lautan, seluruhnya mendoakan kepada siapapun yang belajar ilmu agama. Ini bukan berarti saya menafikan atau mengesampingkan ilmu-ilmu dunia, enggak. Iya, Masya Allah ya. Kalimat-kalimat saya sebelumnya bukan berarti menjadikan ilmu yang lain itu tidak sempurna, tidak. Ilmu yang lain tetaplah sempurna dengan kekhususannya. Ada kekhususannya sendiri. Tapi kita kalau bicara dunia dan akhirat kita, ilmu agama yang penting. Saya pernah dapat kalimat, Ustadz kan dokter yang paling ini, Ustadz, dokter itu kan menyembuhkan antara hidup dan mati. Enggak, salah. Ustadz ataupun ustadzah itu yang paling utama, ataupun kita semuanya paling utama dalam menyampaikan ilmu agama. Kenapa kau begitu? Karena ini antara surga dan neraka, abadi di neraka ataupun abadi di surga, pilihannya antara dua itu. Tapi kalau perihal yang lain mungkin kita bisa sambil berjalan ilmu-ilmu dunia. Maka dari itu ini pentingnya kita pelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat kita. Begitu, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemarin sebenarnya saya diamanahkan itu, saya tidak menyampaikan bahasa Arab sebenarnya. Tapi karena Ustadz Suryana, Pak Haji Suryana mengatakan kepada saya kalau bahasa Arabnya mau difokuskan kepada beliau begitu. Akhirnya ya sudah, beliau menyampaikan saya untuk menyampaikan fikih begitu katanya. Tapi sampai di sini kata Pak Haji,
Katanya insya Allah mau dilanjutkan saja fikihnya, bahasa Arabnya begitu ya setidaknya. Gitu insya Allah. Baik, insya Allah kita masuk ke berarti halaman 12 ya berarti ya. Halaman 12 Ad-Darsu Ats-Tsani ya, Ad-Darsu Ats-Tsani. Kita insya Allah masuk ke isim isyarah yaitu dzalika. Isim isyarah yaitu dzalika. Kita buat bagaimana ini sesimpel dan segampang mungkin ya. Saya tidak mau bahasanya bahasa Arab itu susah. Sekarang kita akan masuk ke bab yaitu dzalika. Dzalika apa artinya dzalika? Apa? Oh itu, masya Allah. Dzalika, 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 ya, dzalika itu, ya. Segampang sebenarnya. Kalau kita mau praktek bahkan bisa ya. Dzalika. Di mana makanannya? Dzalika. Di mana siapapun itu ya bisa dzalika. Sama ini ya. Yang jelas kalau itu barang kita bisa pakai dzalika, tapi yang jelas begini, kita pakai faktor. Jadi sebenarnya kita nggak masuk ke sini dulu ya. Ada dzalika sama tilka. Tilka, dzalika tilka. Loh kok ini sama artinya? Dzalika tilka sama artinya. Loh kok bisa sama? Iya sama. Cuman bedanya adalah apa? Kalau ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Nah, simpelnya seperti apa? Contoh kalau yang perempuan itu contohnya, contoh. Kita pakai nama saja. Ya, ini salah satu contoh. Kalau Aisyah, apalagi pakai tarmabuto, ya, ini adalah tanda-tanda untuk perempuan, ya. Makanya pakai tilka. Ya, semisal di sini ada bunda yang bernama Aisyah, di mana bunda Aisyah? Tilka bunda Aisyah. Itu ya. Jangan sampai pakai dzalika digabungin. Enggak ya. Nah, itu salah satu contoh. Ya, itu salah satu contoh. Atau contoh yang lain apa ya namanya? Sayyaratun artinya apa? Mobil, masya Allah. Sayyaratun. Nah, ini salah satu tanda-tanda perempuan, salah satunya, ya. Salah satu tanda perempuan. Di sini kita lihat, coba dilihat bukunya. Ini ada tanda-tanda untuk yang laki-lakinya. Maksudnya nih tanda laki-laki atau perempuan itu hanya kiasan ya. Maksudnya dalam arti, oh ini ada kalimat seperti tanda perempuan. Bukan berarti harus wajib perempuan, enggak, bukan ya. Benda juga gitu. Iya, gitu. Jadi bukan berarti wajib perempuan ya, enggak, bukan. Benda saja ada, tapi ada tanda-tandanya, begitu. Ada tanda-tandanya. Nah, itu kita bisa lihat di situ ada dzalika najmun. Ada dzalika najmun. Nah, najmun artinya apa? Najmun. Najmun, masya Allah, najmun ya. Najmun, kok bisa kesini dzalika najmun ya? Karena tidak ada tarmabutonya satunya, begitu ya. Ataupun mungkin memang tidak jamak. Maksudnya tidak jamak itu artinya tidak banyak gitu. Biasanya kalau jamak atau banyak biasanya kita pakai tilka. Atau sekarang kita simpel-simpelnya dahulu, kita babnya ini nggak usah kemana-mana ya. Kalau sampai i'rab nggak usah jauh-jauh, kita bahas yang ini dulu ya. Nggak usah jauh-jauh biar paham. Dzalika najmun, itu bintang ya. Jamaknya bintang apa? Jamaknya bintang-bintang begitu. Hah? Nujum, benar? Benar nujum? Yakin nujum? Tapi sok tahunya masya Allah ya. Iya nujum ya.
nujumun. Nujum. Ya. Baik. Berarti kalau nujum pakai yang mana? Hah? Tilka nujumun, ya. Ya. Karena jamak, karena banyak. Ini hanya khusus satu ataupun laki-laki. Ya, nah itu satu lagi tambahan ya. Oh ternyata nggak cuma ini Ustaz, tarmabuto enggak. Ternyata kalau banyak juga bisa ke sini. Tuh ya, kita pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kita lihat lagi ke buku. Dalika itu. Madalika apa artinya? Apa itu? Masya Allah. Madalika. Kalau mau simpelnya nggak usah madalika, tapi madalik. Madalik. Bahkan kalau di Arab bukan madalik, ish dalik. Ish. Kalau kita biasanya kalau ke muamalah di warung-warung di Mekah itu bukan contoh kita milih makanan, kita mau nanya itu makanan apa ya? Itu kita susah kalau bicara madalika. Susah. Nanti apa bingung dia. Seperti hanya orang Sunda ketemu orang bahasa Indonesia baku gitu. Saya pernah diketawain gitu ya. Saya pernah pakai bahasa Arab ini waktu muamalah, waktu di Yaman. Saya diketawakan. Ngomong apa gitu. Mada tekelam gitu. Saya dibalikin, "Kenapa kamu ngomong apa?" gitu. Ya, jadi bahkan ini memang hanya hal normal. Ya, bisa simpelnya biar agak tidak terbata-bata, madalik, biar terbiasa. Ataupun kalau misal sudah terjun langsung, bahkan bukan madalik lagi. Isdalik ya akhi. Isdalik ya ukhti. Isdalik ya ummi, isdalik ya abi. Apa itu ya ummi? Apa itu ya bapakku? Nah, gitu ya. Kalau kita bicara ini bahasa Arab fushah. Dzalika najmun. Itu bintang. Bawahnya hadza masjidun. Ini masjid. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ya, gampang ya. Hadza masjidun. Kalau semisal ditambahin zalika atau tilka, berarti apa kira-kira kalau ditambahkan masjidnya? Hadanya dihilangin, jadinya apa? Hah? Tes apa? Tilka masjidun? Iya, maksudnya kalau masjid. Masjid? Dalika masjidun. Masya Allah. Oke, kalau saya ganti. Nah, apa ini? Masajidun. Berarti apa sambungannya? Tilka masajidun. Kenapa? Karena banyak jamak. Ya, gampang. Ya, karena banyak atau jamak. Sekarang kita mulai paham tuh. Oh ternyata ada kalau banyak kita bisa pakai tilka. Ternyata kalau terlalu butuh kita bisa pakai tilka, gitu ya. Kita belajarnya nggak usah runtun dulu tentang tanda-tanda perempuan, nggak usah, jangan dulu. Kita sambil jalan. Kalau sambil jalan kita nikmatin. Ya seperti ini. Tilka berarti kita bisa kita ketemu takma buta, berarti nama-nama perempuan bisa. Tapi nggak semua nama perempuan kan ada tarma butoknya. Nah, gimana dong? Ya berarti memang tetap kalau manusia, nama manusia tetaplah pakai tilka. Ya, karena kan nggak semua ada namanya Aisyah. Mungkin ada yang namanya siapa kira-kira? Fatimah masih ada tuh, masih ada. Apa kira-kira nama perempuan? Zainab. Nah, Zainab, masya Allah. Zainab nggak pakai tarma buto, berarti bisa tetap tilka. Kenapa Ustadz? Ya karena tanda-tanda perempuan, gitu ya, tanda-tanda perempuan. Kita bawahnya wadzalika baitun. Apa artinya? Dan itu rumah. Wa artinya dan, zalika baitun rumah. Jamaknya baitun apa? Buyut. Yang mana yang buyut? Cucut sama cicit. Buyut. Oh iya, buyut. Oke, buyut. Masya Allah. Buyutnya itu buyut atau buyut?
Nah, kalau buyutun, tilka atau dalika? Tilka. Ya. Tilka buyutun. Jadi kalau bisa mau dipakai di sini, wa tilka buyutun, ya. Harus disamakan lagi. Oh, ternyata kalau dalika yang memang unsur-unsurnya kelaki-lakian semua. Ingat ya, laki-laki atau perempuan ini hanya kiasan. Enggak semuanya laki-laki, bener enggak. Ini juga perempuan hanya kiasan, enggak semua harus perempuan, enggak. Karena ada benda-benda kan kita enggak tahu ini perempuan laki-laki, gitu ya. Hanya sekedar memang ternyata di sana ada tanda-tandanya saja. Oh, ini tanda perempuan. Oh, ini tanda perempuan. Oh, ternyata banyak juga tanda perempuan, begitu. Lalu selanjutnya, hada hisanun wa dzalika himarun. Kedelai atau keledai? Ini kuda, itu loh, keledai ya, keledai. Himarun, keledai. Ya, hisonun apa? Kuda. Insyaallah. Nah, selanjutnya adzalika kalbun. Nah, kok bisa apakah? Yang mana diartikan apakah? Ada a. Kenapa nggak pakai ini? Ini apa artinya? Apa artinya? Apakah? Kok di sini a? Hah? Ayo gimana lagi? Di sini hal artinya apakah? Di sini a. Kok bisa? Ya memang ini tanda ganti saja. Tanda ganti. Sama benar. Ini mempersingkat, ya, mempersingkat. Ahada. Nah, a itu tidak harus disandingkan dengan dalika, bisa macam-macam. Ahada, adalik, atau apapun yang jelas a. Itu bisa diartikan dengan artinya apakah. Ataupun mau pakai hal juga boleh. Kalau mau pakai hal juga boleh, ya. Hal dzalika kalbun, boleh. Ingat ya, kalbun bedakan sama kolbun. Ya, kolbun artinya hati, kalau kalbun artinya anjing, ya. La wallahi la dzalika qittun. Itu kucing, tidak, itu kucing, ya. Ma dzalika apa ini? Itu ya itu. Dzalika sarirun. Ya, ranjang ya, ranjang, bisa ranjang. Kalau ke kasur tempat tidur itu lebih ke firosh. Ya, firoshun. Tapi kalau sarir itu lebih ke ranjang. Kita lanjutkan keselebannya, man hada wa man dzalika. Man hada wa man dzalika. Siapa ini dan siapa itu. Ingat ya, waw juga harus diartikan. Waw artinya dan, ya. Man hada wa man dzalika, ya. Harus diartikan juga, man hada wa man dzalika, siapa ini dan siapa itu. Hada mudarrisun wa dzalika imamun. Ini apa? Ya, wa dzalika. Ya. Hadza mudarrisun, ini adalah guru, ya, guru. Wadzalika imamun. Baik, mudarrisun. Ini guru laki-laki, perempuan atau bencong ini? Yang mana ini? Hah? Laki-laki. Oh, laki-laki. Terus kalau perempuan gimana? Hah? Mudarrisatun. Hati-hati. Sekarang kita kalau begini kan bagaimana? Bacanya apa?
Apa? Kira-kira bacanya apa? Hah? Oke, saya kembali ke sini. Oke ya, mudaris, guru laki-laki. Mudaris, guru laki-laki. Kalau perempuan, ini apa bacanya? Kalau sekolah apa? Terus ini gimana? Ayo, kok sama? Apa yang pakai tak? Gimana terus kalau kita tambahin? Tilka gitu ya. Tilka. Ini sekolah atau ini guru perempuan? Tilka perempuan. Apa kira-kira jawabannya? Apa kira-kira? Madrasatun atau gimana? Atau guru perempuan? Guru perempuan. Sebenarnya ini tergantung kalimat. Maka dari itu kalau semisal memang kalau sudah dalam tingkatan belajar kita tidak perlu harokat lagi ya, itu kita bakal langsung mengikuti dengan kalimatnya sambil jalan. Tapi kalau semisal kita di seperti ini kan kita bingung, gitu ya, kita bingung. Oke, baik. Mudarrisatun sama, cuman ternyata bedanya di apa? Ya di harokat saja sebenarnya. Kalau mudarrisatun di sini ada, ya ada tasdid. Kalau madrasatun nggak ada, masa madrasatun ya kan nggak ada. Madrasatun kan nggak bisa ya. Tapi kalau ini beda. Hada mudarrisun ya, ini guru laki-laki. Kalau perempuan berarti apa? Mudarrisatun. Tapi hadanya pakai hada atau apa? Kalau perempuan? Bukan. Hadi. Ini kita bicara ini, itu ya. Ini itu gitu ya. Kalau ini. Hada, hadihi ya. Hanya itu saja. Hada, hadi itu artinya ini ya. Hada, hadi artinya ini. Hada untuk laki-laki, hadihi untuk perempuan. Bahkan ini tuh hampir gak kepake juga kalau di Arab Saudi. Ini gak kepake. Iya, ini serius. Bahkan di sana itu dicampur hadi. Begitu. Aish hadi, apa ini? Gitu. Tapi kita bicara belajar bahasa Arab yang baik dan juga benar. Hada mudarrisun. Ini guru laki-laki. Wadzalika imamun, dan itu imam. Ya. Dan itu imam. Bawahnya madzalika, apa itu? Ya. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun itu batu. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Ini apa? Ini gula dan itu susu. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula, wadzalika itu susu. Ini sebenarnya untuk batu, dzalika hajarun itu bisa juga menjadi perempuan. Kita bisa dengar yaitu hijarotun ya, hijarotun. Ini bukan jamak. Bukan jamak hijarotun. Hijarotun bukan banyak, itu bukan ya, memang beginilah beliau.
Hijaratun. Ya, hijaratun. Kalau mau pakai hajar ya nggak masalah. Ya, hajar aswad. Ya, hajar aswad. Dzalika hajarun aswadun. Ya, ya. Hada hajar aswad. Ya. Ini batu hitam, aswad atau sauda. Aswad atau sauda. Pernah dengar habbatu sauda? Artinya apa kira-kira berarti? Hah? Apa? Cinta hitam. Tinta. Jinten. Habbatun itu diambil dari kata biji. Biji-bijian. Berarti kalau habbatus sauda berarti biji hitam. Enggak masalah diartikan secara makna, enggak ada masalah. Bahasa Arab itu sering sekali diartikan dengan secara makna. Apalagi kalau nama-nama tertentu itu sudah sering sekali diartikan secara makna. Ya. Kalau mau diartikan jintan hitam gitu enggak ada masalah. Mau biji hitam ya enggak ada masalah gitu ya. Itu macam-macam insya Allah nanti kalau kita bicara warna ya, aswad, sauda, ya, ahmar, hamra, ya. Apa artinya ahmar? Merah. Oke kita lanjut ya. Tamrinun, apa artinya tamrin? Latihan, masya Allah. Iqra waktu. Nah, yang mana yang benar? Kebalik ini, hah? Iqra dulu, Iqra apa artinya? Baca atau bacalah? Bacalah, ya harus lengkap. Soalnya kalau baca berarti qara'a yaqra'u atau aqra. Tapi kalau ini kan fi'il, iya fi'il amr itu sama dengan kata perintah. Kata perintah itu kalau kita bahasakan nyuruh orang. Nyuruh orang maksudnya kita ngasih perintah. Berarti iqra gitu ya. Iqra itu kata perintah. Iqra bacalah waktu. Ingat ini waktu. Tes. Ingat ya. Itu bisa dilihat ya. Waktu. Aslinya kata-katanya uktu. Ya. Kataba yaktubu. Saya kasih ini ya. Saya kasih apa namanya? Gampangnya seperti apa? Contoh, menulis itu bahasa Arabnya kalau dari normalnya kita bicara apa? Bahasa Arabnya gimana? Kataba. Kalau dia menulis kataba yak. Baik. Sekarang kita tulis dulu. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Saya kasih caranya dari gampang ya. Sebentar. Ini. Agar menentukan fi'il amr atau tidak, ya, kita lihat dari harokatnya biasanya. Ya. Biar gampangnya seperti itu. Ya. Kalau kata bayak tubuh berarti fi'il amrnya di sini tinggal tambahin alif, jadi ikutin yang di sini. Ini harokatnya apa? Dhammah ditaruh di sini. Itu saja. Itu tekniknya. Ya. Kalau misal ada kalimat contoh jalasa yajlisu artinya apa? Duduk. Jalasa yajlisu artinya duduk. Baik, kita ambil yang tengahnya yajlisu. Jalasa yajlisu. 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 Berarti kata perintahnya kok bisa ijlis? Ini bukan ingat kalau kita nggak usah bicara hafalan dulu deh. Kita bicara teknik.
Kalau hafalan mungkin susah. Ustadz saya ngafal kok ini kok ya kata bayak tubuh di situ kok jelas saya jelisu kok bisa Ustadz, capek saya ngafal. Udah nggak usah jauh-jauh deh, kita pakai teknik aja. Kalau di tengahnya ini harokatnya kasrah, ikutin sini tambahin alif, berarti sini kasrah juga. Ya, itu gampang ya. Ya, jalasa ya jelisu berarti fi'il amrnya adalah ijlis. Kata bayak tubuh fi'il amrnya adalah uktub. Segampang itu sebenarnya, kita nggak usah pakai hafalan deh. Ya, kita biar gampang dulu, nggak usah pakai hafalan. Apa coba selain itu? Yang fathah kita cari apa? Ya ini yang fathah. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u, kita ambil tengahnya lagi, coba ya. Ya qra'u di sini ya. Ini harokatnya nih, dilihat ya. Ya qra'u. Gimana caranya menentukan kata perintahnya Ustaz? Hapus yang ini, tambah alif kas ya. Nah, kenapa di sini kok apa namanya? Di sini jala saya jelisu. Dasut di sini ngikutin apa namanya? Ya, ngikutin harokatnya. Terus ini juga ngikutin harokatnya. Terus kenapa kok ini enggak Ustaz? Qara'a yaqra'u. Ya. Qara'a yaqra'u. Ya. Karena emang demikian ya, kalau yang alif dia ke atas. Jadi dan yang alifnya itu dikasrohkan. Ya, dikasrohkan. Contoh yang lainnya coba ikra, selain itu yang fathah. Ya Allah, apa ya? Sariba yasrobu artinya apa? Minum. Fi'il amrnya, kata perintahnya isyrob. Ya, kita tes lagi. Kok isrob Ustaz? Ya. Yas robu. Nah, nih. Kalau di sini alif, maka di sini alifnya itu kasroh. Ya. Jadi pahami ya. Khusus untuk fathah. Kalau fathah paling awalnya dibalikan menjadi kasroh. Tapi kalau sisanya samakan rata, ikutin nadanya saja. Jala saya jelisu, ijlis berarti. Qara'a yaqra'u, ikra. Karena di atas kita harus balikan ini, ya. Kata bayak tubuh kita nadakan lagi, uktub, gitu ya. Gampang sebenarnya. Baik, kita kembali lagi. Ikra waktu. Yang apa? Ya. Bacalah dan tulislah. Ikra wa uktub gitu ya. Ikra wa uktub, cuman disimpelkan sama beliau jadi sangat gampang. Ikra waktu gitu ya. Bacalah dan tulislah. Ya. Yang pertama, hada sukkarun wa dzalika labanun. Ayo satu-satu ya. Sama-sama dulu deh. Setelah saya ya. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Man dzalika dzalika imamun. Adzalika qittun? La, dzalika kalbun. Ma hadza? Hadza hajar. Nah, ini yang saya mau maksud. Kemarin saya dengar pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang paling fatal adalah kalau kita mengucapkan seluruh kalimat ini dengan nada kita. Contoh. Ma hadza hajarun. Padahal hajarun. Nah,
Saya lihat halaman sebelumnya ya. Di sini ada contohnya. Mana ya? Oh, atau setelahnya ini ada ini ya. Di sini ada kalimat jamalun al-jamalu gitu ya. Kemarin saya dengar jamalun al-jamalu, nah gitu ya. Maksudnya kenapa? Maksudnya saya harus tekankan sekali lagi, harokatnya harus persis sama. Tes. Saya harus tekankan lagi, harokat harus persis sama, sesuai nadanya. Jangan diubah-ubah. Ya, jangan diubah-ubah. Contoh. Jamal artinya apa? Hah? Jamal artinya unta. Baik. Kemarin saya dengar ada jamalun. Memang dari segi nadanya saja memang. Jamalun berarti seperti ini. Jamal artinya apa ini kira-kira? Ada yang tahu? Hah? Unta-unta. Ada yang lain itu? Ada yang selain itu? Kita tebak-tebakan dulu deh. Hah? Apa? 2 unta. Ada yang selain itu? Hah? Kira-kira ada yang tahu jamal artinya apa? Jamalun artinya innallaha jamil yuhibbu jamal. Innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jamal itu artinya keindahan. Saya punya doktor atau syekh di kampus saya, itu namanya Dr. Jamal. Ini nama beliau, Jamal. Kalau tes. Kalau Jamalun onta. Kalau Jamal keindahan. Nah, kemarin waktu saya dengar itu waktu kalimat-kalimatnya Jamalun onta, al jamalu onta gitu. Ingat ya, keindahan itu bukan jamilun aja, bukan. Jamil kita sering dengar jamil, ganteng gitu ya, atau keindahan gitu. Enggak. Jamal juga sama. Ya, jamalun itu keindahan. Nah, sedangkan kemarin saya dengar itu disebutnya artinya onta tapi yang disebut ini gitu. Makanya aduh ini kalau dokter saya dengar ini marah ini gitu. Wah, nama beliau dipanggil onta gitu kan ya. Bahaya. Satu harokat saja itu bisa membedakan arti ya. Nah tadi lihat coba, ada yang mengira ini bahkan 2 onta. Bukan 2 onta. Loh kok tambah onta terus ya? Tes. Bahkan tadi dia bilang onta. Aduh, dokter saya tambah marah itu nanti. Kalau denger ini ya. Ingat ya. Innallaha jamil. Sesungguhnya Allah itu indah. Ingat ya. Bahasa Arab itu karena indahnya itu kita mungkin bisa artikan dengan makna kita. Jamil ada yang bilang coba. Tes. Jamil. Tes. Jamil ada yang bilang tes. Ya. Jamil ada yang bilang artinya ganteng, tapi enggak semutlak itu. Enggak wajib ganteng artinya enggak. Mungkin bisa diartikan dengan yang lain. Contoh keindahan. Ya, masa kita bilang innallaha jamil, sungguhnya Allah itu ganteng? Enggak. Kalimatnya salah. Ya, innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu indah. Wa yuhibbu jamal, dan sungguh mencintai siapa? Masa mencintai onta ya, bahaya itu ya. Sungguhnya Allah indah dan mencintai onta ya, enggak ya. Sungguhnya Allah indah dan mencintai keindahan ya. Nah itu harus detail ya. Bahkan beda harokat saja bisa jadi memang beda arti ataupun beda banyaknya. Bisa jadi 2 ini, atau bisa jadi banyak, atau bisa jadi artinya beda. Nah ini bahaya ya. Atau harokatnya ya, harokatnya salah bisa jadi fatal gitu ya. Contoh pernah dengar, ini yang paling fatal menurut saya, kita bisa dengar para imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kebanyakan para imam di masjid-masjid mereka faktornya seperti ini, dan saya cukup geleng-geleng mendengarnya. Kalimatnya bukan alhamdulillah, Kalau
artinya segala puji. Kalau disambungin ke Allah, alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Kalau sedangkan saya sering dengar itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang tadinya ha diubah jadi ha. Tahu artinya? Hamadaya mudu apa artinya? Tahu? Kehancuran. Disambungkan ke Allah berarti kehancuran bagi Allah. Setiap sholat dia baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kehancuran bagi Allah. Bayangkan, dari segala puji rusak artinya gara-gara satu huruf. Maka dari itu pentingnya kita mempelajari ini. Tahu kita artinya. Kita kalau sudah ini, mungkin nanti akhirnya belajar mulai detail perihal tahsin. Oh ternyata banyak loh yang ternyata kita salah satu aja itu bisa fatal gitu. Nah tapi kalau tahsin lebih lagi karena bacaan ya di tenggorokan. Saya saja sampai sekarang mungkin harus terus perlu belajar. Tapi kalau kita bicara ini, ya kita bicara ini itu banyak yang fatal. Coba kita runtutkan lagi. Alhamdulillah itu kebanyakan orang. Segala kehancuran bagi Allah. Rabbul A. Nah ini biasanya dia tidak A. Rabb, yang benar Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tapi dia malah apa? Rabbul Alamin. Gak ada penekanan ain. Apa artinya alam? Alam, ada yang tahu? Alam pakai alif, pakai alif. Apa artinya alam pakai alif? Alam, bukan alif lam mim, alamun. Apa artinya? Ada yang tahu? Alam. Kalau alam artinya semesta. Alam pakai ain depannya. Ini diubah jadi ain. Alam artinya semesta. Kalau alam pakai alif, banyak orang nggak merhatikan ini. Apa kira-kira? Orang-orang sakit. Kehancuran bagi Allah, Tuhannya orang-orang sakit. Naudzubillah, artinya ngawur. Belum lagi tambah lagi kalau dia terus jalan gitu. Saya pernah dengar itu. Enak sekali, ini Masya Allah nadanya enak sekali. Tapi salah kaprah. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajul jilatil arjujil jala. Masya Allah, merdu gitu. Semua dijajakan. Ijajul jilatil arjujil jala. Waduh, ngawur ini ya. Idza zulzilah, apabila telah digoncangkan, itu ada artinya jelas. Masya Allah. Kita kalau sudah belajar tuh rasanya risih ini. Ya Allah, ini kenapa imamnya ini seperti ini? Bahkan saya sampai risih kadang. Saya sudah berapa kali, waktu kan saya baru datang ya ke Indonesia ini, belum lama memang di Bandung ini. Waktu awal saya datang ke Bandung, saya di Ketapang misalnya. Di Ketapang itu imamnya ini. Yang ini saya maksud Ijajul ini. Ya Allah, saya risih sekali. Saya akhirnya pindah dari sana karena memang mau nggak mau bagaimana bingung. Imamnya seperti ini terus, dan saya sempat sedikit cerita sama jamaahnya, Ustadz, sepertinya ini insya Allah banyak anak-anak muda yang insya Allah lebih bagus bacanya daripada beliau. Kenapa? Ini sholat yang wajib, kenapa nggak diperhatikan? Kalau satu kata saja bahaya ini kalimatnya, bisa fatal. Ya, mungkin kalau semisal dalam artian satu kata, oke lah. Tapi kalau semisal ini sudah merubah makna, ini tambah parah. Ya. Yang harusnya benar tapi malah dipeleset-pelesetkan semuanya hanya sekedar karena nada, ya, hanya sekedar karena nada. Baik, ya. Yang paling bawah, al kalimatu al jadidatu, ya, kalimat-kalimat yang baru. Kalimat-kalimat yang baru adalah yang kita berdengar. Imamun artinya imam, hajarun artinya pembantu, batu ya, batu. Sukarun gula ya, labanun susu. Masya Allah ya. Biasanya kalau di Arab itu biasanya ada
Yalla ta'al ya akhi, ana bi'u labanul jamal. Ayo sini temanku, saya jual susu onta gitu ya. Susu onta. Ya. Apa? Labanul jamal. Ya. Bukan labanul jamal. Oh, bukan. Manggil onta Jamal. Enggak, jangan, beda arti. Saya punya teman juga namanya Jamal waktu pesantren dahulu itu waktu SMP Jamal. Enggak apa-apa, bagus manggilnya. Yang salah kalau dipendekin. Jamal. Itu salah udah. Ya manggil memang mungkin deket di sini. Jamal. Salah udah. Onta gitu berarti. Panggil yang benar, Jamal, sini. Gitu. Makanya kalau di Arab Saudi ataupun di Timur Tengah itu tidak pernah memanggil dengan sebutan panggilan. Pasti nama lengkap. Ya. Contoh Aisyah enggak dipanggil Ais. Aisyah. Gitu. Kalau kita kan di sini siapa? Ya banyak ya, banyak. Itu disingkat-singkat semuanya. Ya banyak sekali singkat-singkat. Dan ini yang jadi masalah di Indonesia itu karena males mungkin, karena manggil orang dan semacamnya disingkat-singkat. Padahal itu berubah makna itunya, nama dirinya gitu ya. Dan itu bisa menjadikan, itu kan hilang keberkahan di sana. Bahkan Rasulullah mengatakan, panggillah nama seseorang dengan panggilan yang ia ridhoi dan juga dengan panggilan yang baik. Sedangkan kita kadang ngasih panggilan ke orang itu aneh-aneh, gitu ya. Nah, kembali ke sini, labanun jamal, susu onta, gitu ya. Bahkan kalau di Timur Tengah biasanya susu onta tidak dijual dengan susu saja, biasanya dengan apa? Ayo, ada yang tahu? Pernah? Biasanya insya Allah di sini sudah pernah umrah dan haji. Biasanya ada yang jual susu dan air. Bukan. Biasanya kalau sudah susu onta ada sambungannya di sini. Kalau sudah bicara onta, itu apa? Ada yang tahu? Air urinnya onta. Iya. Nah, diiyakan tuh berarti, masya Allah. Air kencingnya onta. Air kencing onta. Iya. Air kencing onta dan susu itu dicampurkan. Ditutup, dijual. Yalla, 5 riyal. Ayo sini 5 riyal. Susu onta dan kencing onta. Loh, kok boleh? Boleh ya. Khusus onta. Kenapa onta? Karena pada waktu itu pernah ada satu kaum di zamannya Rasulullah, mereka berpenyakit, mereka itu karena imbas dari cuaca itu keadaannya tidak baik lah ya, tidak baik, susah, badannya keriput dan semacamnya, datang ke Rasulullah. Ini satu kaum, bukan satu orang, satu kaum itu kayak satu kabupaten gitu ya, bukan satu RT. Satu RT itu bukan kaum, ya, seperti satu kabupaten, kaum besar berpenyakit pada waktu itu datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sakit ya Rasulullah, kami nggak ada obat, sudah kami ikhtiarkan apapun itu. Sekarang kamu datang ke kandang onta itu, suruh semuanya ini minum air kencingnya. Ini adalah amalan ta'abudi. Apa itu amalan ta'abudi? Contoh, kita sholat 4 rakaat zuhur, ya udah 4 rakaat, nggak usah tambah-tambah, nggak usah tanya-tanya kenapa usah 4 rakaat, kenapa harus 4. Saya kuat ini, saya masih muda, saya mau 7 pokoknya zuhur. Gak bisa. 4, harus 4. Kenapa Ustadz saya harus ke Mekah umroh? Bahkan di sini saya bahkan bisa insya Allah kumpulin, karena di sini di Indonesia lebih banyak umat Muslim. Gak bisa. Di sana memang. Ya. Sholat subuh 2 rakaat. Kenapa Ustadz 2 rakaat? Saya bisa 11 rakaat subuh. Gak bisa. Inilah amalan ta'abudi. Rasulullah menyuruh kaum itu minum air kencing onta karena memang amalan ta'abudi. Emang untuk percaya kepada Rasul. Ya, percaya kepada Rasul. Dan akhirnya setelah minum air kencing onta tersebut, akhirnya Allah mudahkan semua satu kaum itu sembuh. Tapi ingat, sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita orang Indonesia
datang jauh-jauh bisa ngelihat ada orang jualan, contoh itu botol-botol, ya, ada yang jualan di sana, kita mau coba, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Nah, itu hukum fikihnya. Kenapa kok nggak boleh, Ustadz? Karena itu bagi yang darurat, ya. Contoh, oh ya ini 5 rial loh, saya coba ya, Bismillah saya minum. Saya coba minum, Bismillah, belak-belak. Gini ya rasanya, ketawa-ketawa. Enggak. Bukan untuk coba-coba, tapi untuk pengobatan yang darurat dan memang tidak menemukan jalan keluar. Kalau misalnya ada yang jual, nggak usah. Karena kalau apalagi sehat, jangan dipaksa. Karena memang mungkin agak menjijikkan, gitu ya. Tidak sesuai fitrah kita, gitu ya. Makanya, maaf ini yang merembet ke fikih ya. Sejak awal memang saya ingin menyampaikan fikih sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau memang sudah disampaikan seperti itu, jangan kita termulai karena memang mungkin sunnahnya atau apa, enggak semua sunnah atau apapun itu bisa dilakukan sembarang orang, enggak. Ya. Mungkin ada yang bilang Rasulullah mengatakan makan daging itu bagus, tapi ada juga yang makan daging darah tinggi. Nah, terus gimana? Apakah saya berarti tidak mengikuti sunnah Rasulullah? Enggak. Itu tergantung masing-masing orang. Jangan salahkan sunnahnya Rasulullah. Enggak. Setiap orang kita punya pendiriannya masing-masing, gitu ya. Jangan dipaksakan, gitu. Begitu halnya ini tadi, ya, susu atau kencingnya onta, begitu ya. Nah, pada itu kalau misalnya nanti kembali ke Arab Saudi atau ke Timur Tengah, boleh dicoba, boleh bagi yang sudah berpenyakitan. Contohnya sudah ada yang sudah divonis kanker stadium atau mungkin tumor ataupun apapun itu, insya Allah mungkin bisa dicoba salah satu ikhtiar, ya, salah satu ikhtiar. Bahkan salah satu mungkin agar sebagai informasi saja, ini biar itu kan tadi mungkin ada ketakutan, ini sebagai informasi saja, ini perihal fikih. Jadi hukum dari perihal apa-apa yang keluar dari kotoran hewan ternak itu tidaklah najis, tapi kotor. Ya, ini kaidahnya harus difahami dulu. Apa-apa yang kotor belum tentu najis, tapi apa yang najis sudah pasti kotor dan menjijikkan. Karena Rasulullah saja kalau memang kotoran sapi dan semacamnya itu adalah kotor ataupun najis, kita bicara najis ya, maka sungguhnya Nabi nggak akan pernah sholat di kandang hewan ternak. Karena beliau dulu waktu awal-awal tidak ada masjid, beliau itu sholat di kandang hewan ternak, pernah. Bayangkan kalau hewan ternak kita tahu ya, bau-baunya khas dan semacamnya. Nah, ini sebagai informasi saja bahwasanya memang hewan kotoran atau apapun yang keluar dari segala hewan ternak ya, segala hewan ternak itu tidaklah itu tidaklah najis. Ya. Sekarang jangan sampai keliru. Karena biasanya ada ayam datang masuk mungkin ke lewat jendela itu, datang ke sini ke meja saya, loncat, tiba-tiba pluk keluar kotorannya. Kira-kira saya oles begini, saya taruh begini, saya pakai sholat saya sah atau tidak? Coba dijawab, sah atau tidak? Kotoran ayam saya ambil, saya taruh di baju saya. Kotor belum tentu najis. Kotor itu banyak faktor. Kotor karena debu, kotor karena ini dan itu. Itu boleh dipakai ibadah. Nah, jadi maksudnya apa? Segala kotoran yang keluar dari hewan ternak tidaklah najis. Biarpun segepok ya, ataupun model yang segepok ini yang dari sapi ataupun yang semacamnya, ataupun yang seperti kelereng-kelereng dari kambing ya, kena baju atau apapun itu tidaklah najis, tapi kotor ya. Itu juga sebagai dalil hewan onta tadi kok boleh diminum Ustaz? Ya memang karena sejak awal air kencing juga itu bukanlah najis kalau untuk hewan-hewan ternak, tapi kotor saja begitu ya. Itu juga menjadi penguat dalil bahwasanya
Bolehnya tadi minum air kencing onta, tapi memang bukan untuk coba-coba, tapi hanya untuk pengobatan yang sangat-sangat darurat. Begitu ya? Insya Allah karena sudah masuk ke Darsalis ya. Soalnya kita karena cuma di lain waktu, jika ada pertemuan lain, yang jelas saya harap kita pelajari bahasa Arab itu ringan, mudah, pelan-pelan aja ya. Kalaupun nanti Ustadz Suryana sudah langsung i'rab, bilang saja pelan-pelan saja Ustadz. Ya. Takutnya sudah mulai i'rab ini ya, takutnya sudah kemarin saya sudah dengar apa namanya? Jar majrur, jer gitu kan, atau jer itu kan banyak tuh, ada fi an itu kan banyak. Kita balik yang ini dulu, katanya agak lumayan susah gitu. Jadi kita selesaikan saja dulu pelan-pelan. Kalaupun nanti ada pembahasan i'rab dan semacamnya nggak apa-apa, masuk i'rab nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Yang jelas kita tamatkan saja dulu ini pelan-pelan dan sambil menambah kosakata. Yang paling bawah kan ada ya kalimatul jadidah, maksudnya ya kosakata baru gitu ya. Kosakata baru. Ada imamun, hajarun, sukarun, labanun. Ya. Kalau sebelumnya ada mungkin harus di sini juga ya. Oh tidak ada kalau kotak-kotaknya ya. Itu berarti yang baru banget ya, sangat baru. Ya sebelumnya insya Allah gampang ya. Ya ala kulli hal, semoga Allah mudahkan pembelajaran kita istiqomah gitu ya. Belajar pelan-pelan tidak masalah. Kata Rasulullah, ayu amalin uhibbu ilallah. Apa amalan yang paling bagus ya Rasulullah? Katanya Rasulullah apa? Adwa muha wa in qalla. Yang runtun, sabar, biarpun sedikit, gak apa-apa sedikit, tapi runtun, sabar, gak masalah. Cuman jangan sampai kita langsung, ayo kita belajar, selesaikan ini, cepat bisa, dah selesai, dah tinggal, wes, nggak belajar lagi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak bisa, ya nggak bisa. Biarpun setahun kita cari paling cepet, bisa, ya, nggak bisa. Tes. Jadi kuncinya adalah sabar. Paling pertama keberkahan kita dalam belajar adalah sabar dan memang membutuhkan waktu. Ingat ya, jangan terbuai dengan kalimat insya Allah bisa singkat, cepat. Itu hanya kalimat-kalimat penenang. Sebenarnya ilmu sejatinya memang lama. Cuman butuh sabar. Dan barang siapa yang bisa beristiqomah dengan jalan itu terus, sama dengan jihad fisabilillah. Masya Allah ya. Seluruh orang yang jauh-jauh belajar masuk ke kajian, itu di perjalanannya itu jikalau ada apapun itu tertulis jihad fisabilillah. Sama seperti orang-orang yang sedang perang sekarang. Masya Allah. Menuntut ilmu itu spesial, ilmu agama ya, bukan ilmu fisika ya. Baik kalau begitu ya. Sebelum kita tutup ada pertanyaan dulu atau bagaimana? Bismillah. Kalau tidak ya kita cukupkan berarti ya, insya Allah. Sama. Iya sama. Tidak. Iya maksudnya mu'annas, cuman tidak merubah 1 atau 2 atau 3, tidak. Tetap 1. Gitu ya. Cuman dia itu perempuan gitu saja. Iya. Berarti hadhihi hijaratun gitu. Ya. Jadi nanti bakal ketemu juga kalimat-kalimat yang seperti itu. Jadi ya, ada yang memang artinya tidak berubah sama sekali tapi kok tiba-tiba jadi mu'annas. Ya, maksudnya kok jadi perempuan nih begitu ya. Begitu insya Allah. Nanti insya Allah pelan-pelan ketemu beberapa kosakata baru insya Allah sambil dipelajari. Begitu insya Allah ya. Ustadz belum datang. Oh boleh, masya Allah. Kita tutup dahulu berarti ya dengan doa kafaratul majelis kalau begitu. Baik bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.